Al-muallifun, para penulis kitab Fiqih Muyassar mengatakan Al-babur rabi', bab keempat, fir rahni, tentang rahan atau gadai. Ini bab yang keempat. Bab yang pertama itu tentang buyu', jual beli. Bab yang kedua tentang riba. Bab yang ketiga tentang qard. Dan yang keempat adalah rahan atau gadai. Baik. Wa fihi mas'alatani. Di dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatihi. Ya. Tentang maknanya, permasalahan pertama maknanya dan dalil-dalil disyariatkannya. Dan apa saja dalil yang menunjukkan disyariatkannya rahan. Baik. Adapun maknanya, ar-rahnu ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin liyustawfa minha aw min thamaniha idza ta'adzara al-wafa. Ya. Rahan yaitu ja'lu ainin, menjadikan suatu barang, ya, menjadikan suatu barang yang berharga wathiqatan mali, wathiqatan bidain, sebagai jaminan utang. Liyustawfa minha, untuk dibayarkan atau dilunaskan utang tersebut darinya, au min thamaniha, atau dari harga jualnya, hasil penjualannya. Idza ta'adzara al-wafa, apabila tidak bisa, ya, membayarkan, melunaskan. Ini pengertian rahan yang disebutkan oleh para penulis, menjadikan, ya, suatu barang berharga sebagai jaminan utang, ya, untuk, ya, dibayarkan atau dilunaskan utang tersebut darinya sebagai pembayaran utang, atau dari harganya, berarti dijual dulu, setelah itu hasil penjualannya untuk membayar utang tersebut. Idza ta'adzara al-wafa, apabila atau ketika tidak bisa membayarkan atau melunaskan. Para penulis tidak menyebutkan pengertian rahan secara bahasa. Rahan secara bahasa, ya, artinya al-habs, menahan, ya, menahan. Dan di sana ada arti yang lain, ya, yang bisa kita sebutkan di sini, ya, kita cukupkan dengan al-habs, menahan. Taib. Kemudian
disebutkan di dalam kitab tadi bahwa rohan yaitu menetapkan ain atau barang, ya, menetapkan barang berharga sebagai jaminan utang atau dain, ya. Nah, di sana ada pendapat yang menyebutkan bahwa jaminan itu tidak mesti berupa barang, ya. Sehingga pengertian yang lebih luas, sebagaimana pendapat sebagian ulama yang itu dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, rohan yaitu menetapkan suatu barang ya, atau manfaatnya, menetapkan suatu barang atau manfaatnya. Jadi manfaat barangnya itu yang digadaikan, atau manfaatnya, atau ya, utang yang dimiliki. Lebih tepatnya utang atau piutang? Piutang ya. Piutang saja mungkin. Menetapkan suatu barang berharga atau manfaatnya atau piutang yang dimiliki sebagai jaminan, sebagai jaminan atas utang atau dain. Dan ini juga ada pendapat lain yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagai jaminan atas utang ya, atau atas suatu barang. Jadi yang dijamin atau diberi jaminan atasnya tidak mesti utang, tapi juga barang. Ini saya jaminannya kalau barang tersebut hilang atau rusak, sebagai jaminan atas utang atau suatu barang ya. Untuk ya, dibayarkan darinya, untuk dibayarkan, ya ini dibayarkan, ya dibayarkan utang tersebut atau barang tersebut, untuk dibayarkan darinya ketika tidak mampu membayar, ketika tidak mampu membayar. Kurang lebih seperti itu. Yang penting terpahami nanti permasalahan-permasalahannya. Itu pengertian rohan. Kemudian ya, terfahami dari pengertian rohan tadi bahwa sesuatu yang digadaikan ya, sesuatu yang digadaikan ini terbagi atau mencakup beberapa macam. Ini dirinci saja langsung, gak masalah. Sesuatu yang digadaikan mencakup beberapa macam. Semuanya bisa dijadikan gadai. Yang pertama adalah ain atau barang. Ain atau barang berharga. Jadi barang yang memang ada nilainya ya. Perlu dicontohkan atau tidak perlu? Perlu. Maksudnya kalau tidak dicontohkan jadi lebih ringkas.
bisa memasuki pembahasan berikutnya. Contohkan atau enggak usah ini? Enggak usah ya? Enggak usah. Perlu? Enggak ya? Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah manfaat suatu barang. Ya, manfaat suatu barang. Contoh, nah ini mungkin yang dicontohkan karena ya tidak umum mungkin bagi kita. Contoh, ya, menggadaikan ya, manfaat suatu rumah. Menggadaikan manfaat suatu rumah. Ya. Ya. Sehingga boleh disewakan, sehingga boleh disewakan. Ya. Sehingga boleh disewakan. Dan uang sewanya ya. Dan uang sewanya dan uang sewanya dapat menjadi pembayaran utang, dan uang sewanya dapat menjadi pembayaran utang. Ya. Maksudnya kalau saya tidak bisa membayar utang ini, silahkan rumahnya disewakan. Kan manfaatnya saja, bukan dijual, tapi manfaatnya silahkan disewakan. Uang sewanya dapat berapa? Ya, kalau ternyata lebih, ya kembalikan ke saya. Kalau ya pas, ya alhamdulillah. Kalau kurang, berarti saya masih punya utang. Jelas ya? Jelas sudah. Ini contoh menggadaikan atau menjaminkan manfaat suatu barang. Kemudian yang ketiga, istilahnya apa yang tepat, utang atau piutang? Piutang ya? Ngoten Pak Guru, Pak Eko. Piutang itu berarti saya memiliki hak atas orang lain. Orang itu punya utang kepada saya, berarti saya memiliki piutang gitu ya. Macam yang ketiga ya adalah piutang. Piutang pada orang lain. Ini bisa dijadikan gadai atau jaminan. Ya. Contoh si A memiliki utang. Ya, si A memiliki utang. Ya. Kepada si B. Ya. Ya katakanlah ya, senilai 1 juta rupiah misalkan. Senilai 1 juta rupiah. Dan si A memiliki piutang pada si C. Ya. Dan si A memiliki piutang pada si C. Nilainya gak usah disebutkan ya. Intinya punya piutang pada si C. Maka piutang tersebut dapat menjadi jaminan untuk si B. Maka piutang tersebut dapat menjadi jaminan untuk si B. Jadi si A mengatakan kepada si B, kalau saya tidak bisa membayarkan, ya
ya, maka saya ini bisa antum ambil dari si C, karena si C utang kepada saya. Itu jaminannya. Ini diperbolehkan menggadaikan piutang sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mana yang lebih bagus? 0, kosong, tidak ada jaminan sama sekali, atau jaminannya piutang tadi? Mending ada jaminan ya daripada tidak sama sekali. Baik. Ini 3 macam ya sesuatu yang bisa digadaikan, dijadikan gadai. Kemudian ya. Pembahasan berikutnya, sesuatu yang digadaikan sesuatu yang digadaikan memiliki 3 keadaan. Ya. Jadi nanti kesimpulannya semuanya boleh. Kita sekedar menerangkan saja keadaan ini. Yang pertama, lebih besar daripada nilai utang. Yang kedua, sama besar dengan nilai utang. Utangnya 1 juta dan barang yang digadaikan ini juga nilainya 1 juta. Sesuatu yang digadaikan ini nilainya juga 1 juta. Keadaan ketiga, lebih kecil daripada nilai utang. Lebih kecil daripada nilai utang. Ya. Semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Jadi yang digadaikan itu tidak harus nilainya lebih besar daripada nilai utang, enggak harus. Ya. Dan orang yang memiliki hak tentunya lebih suka ya ada jaminannya secara umum begitu daripada tidak ada sama sekali. Ya udah enggak masalah. Ya. Si A utang kepada si B sebesar 1 juta. Dan yang digadaikan nilainya hanya 500 ribu. Ya enggak masalah. Masih lebih mending daripada tidak. Terus kalau tidak bisa membayarkan utang, bagaimana? Ya tadi, mungkin barangnya diambil oleh si B atau dijual, ya. Kemudian masih ada tanggungan atau sudah selesai? Masih ada tanggungan ya. Kalau gadainya kurang dari nilai utangnya, ya berarti masih ada tanggungan. Bukan maksudnya ya sudah habis utangnya, bukan. Jadi gadai itu sekedar penjaminan. Ya, terkadang atau bisa jadi menjamin seluruh nilai utang dan terkadang menjamin sebagiannya, mending lebih baik daripada tidak terjamin sama sekali. Kemudian ya. Apa yang dimaksud dengan dain yang kita terjemahkan dengan utang tadi sebagai jaminan utang? Ya, apa itu dain atau utang? Dain ini kita bukan mendefinisikan di dalam bahasa Indonesia ya, mendefinisikan utang bukan, tapi kita mendefinisikan dain. Dain sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Dain yaitu kullu ma thabata fi dhimmah min thamani mabi' au ujrati bait au dukan au qard au sadaq au iwad khul' au iwad khul'in ya, dan seterusnya. Dain yaitu ya, semua yang ada di dalam tanggungan atau tanggung jawab. Semua yang ada di dalam tanggungan. Ini tanggungan seseorang min thamani mabi'.
berupa harga barang, berupa harga barang. Ini harga barang yang dibeli, jadi belinya masih utang. Atau uang sewa, dia menyebutkan sewa rumah atau sewa toko. Atau qard, berupa qard. Au sodaq, atau mahar. Ya, au iwadhi khul'in, atau tebusan khulu', atau tebusan khulu'. Jadi wanita ya mengkhulu' suaminya dengan membayar suatu ganti atau mirip dengan tebusan. Ya. Tapi tebusannya enggak bisa sekarang. Tapi ya pasti akan dibayarkan. Ini semua adalah utang. Atau ini semua adalah dain. Begitu ya. Qard itu dain, tapi tidak semua dain itu adalah qard. Beli belum bayar namanya dain. Gitu ya. Terus nyewa belum bayar juga dain. Menikah jadi akad nikah tapi belum ngasih maharnya dain. Begitu ya. Dan seterusnya. Ini semua adalah dain. Semua yang ada di dalam tanggungan, masih ada di dalam tanggungan, masih menanggung. Kalau sudah membayar kan udah enggak ada tanggungan kan begitu. Adapun masyarakat pada umumnya menyebut dain atau utang itu apa? Barang yang dibeli belum lunas itu ya, menanggung pembayaran ya barang yang dibeli. Itu dain menurut masyarakat umum, utang. Ternyata di masyarakat Arab sana juga sama. Mereka menyebut dain itu ya tadi harga barang yang belum dibayar. Baik. Kemudian ya, pembahasan berikutnya sebagaimana yang diterangkan di dalam definisi dain atau definisi rohan menurut pendapat yang kuat bahwa gadai itu sebagai jaminan atas utang atau atas apa? Barang. Ya kan tadi? Ya. Nah, ini pembahasannya. Yang dijaminkan dengan rohan atau gadai ada dua macam. Yang dijaminkan dengan rohan atau gadai ada dua macam. Yang digadaikan atau yang dijaminkan dengan rohan atau gadai ada dua macam. Yang pertama adalah dain. Dan sudah kita pelajari apa itu dain. Kemudian yang kedua adalah mal, barang. Nah, ini yang mungkin yang perlu dicontohkan. Contoh meminjamkan barang. Ya. Meminjamkan di sini bukan qard. Ya. Bukan qard ya, tapi memang meminjamkan entah itu kendaraan, motor atau meminjamkan apa yang lain. Meminjamkan barang. Ya. Dan meminta jaminan. Meminjamkan barang dan meminta jaminan ya, atas barang tersebut. Atas barang tersebut. Ini bukan menjaminkan utang, tapi menjaminkan barang. Ya sudah, saya mau minjamkan antum motor ini seminggu, misalkan lama ya, sehari, 2 hari, seminggu berapa dan seterusnya. Tapi dengan syarat ada jaminan. Jaminannya apa? Terserah apa. Mana? Kemudian menjaminkan apa kira-kira? Yang pas, HP. Menjaminkan HP.
Ya sudah menjaminkan HP. Kalau antum punya HP, beberapa HP yang enggak terpakai, ada yang enggak terpakai, ya bawa sini. Barangkali antum kabur bawa motor saya, atau barangkali motornya rusak, ya, dan seterusnya. Jadi boleh. Ini sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, pengertian rohan. Rohan secara bahasa, ya, menahan. Kemudian secara istilah, pengertian yang lebih luas untuk rohan adalah menjadikan suatu barang atau manfaatnya atau piutang, menjadikan salah satu dari tiga hal ini, manfaatnya suatu barang atau manfaatnya atau piutang sebagai jaminan atas utang atau sebagai jaminan atas utang atau apa? Atau barang, sebagai jaminan atas utang atau barang, jaminan untuk suatu utang atau suatu barang. Kemudian untuk, ya, dibayarkan darinya ketika tidak mampu membayarkan. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Nah, yang bisa digadaikan ada beberapa macam, sebagaimana di dalam pengertian rohan tadi. Yang pertama adalah ain atau barang berharga. Yang digadaikan adalah barang. Kemudian macam yang kedua, manfaat suatu barang. Yang digadaikan adalah manfaatnya. Ya. Toyib. Bagaimana gambaran atau contohnya? Ya, menggadaikan manfaat suatu rumah. Ya. Sehingga bisa disewakan, kemudian uang sewanya untuk jaminan. Ya, ketika tidak mampu membayar, maka silahkan rumah itu disewakan. Nanti hasilnya untuk membayarkan utang. Kemudian macam yang ketiga, piutang pada orang lain. Ini juga bisa digadaikan. Ya. Yani si A memiliki utang kepada si B. Di sisi yang lain si A memiliki piutang pada si C. Berarti si C yang berutang. Kemudian si A, ya, berkata kepada si B, saya jaminkan, saya gadaikan piutang saya yang ada pada C. Jika saya tidak mampu membayar utang, maka jaminannya adalah piutang saya pada si C. Kemudian apa lagi? Ya, berikutnya adalah sesuatu yang digadaikan, ya gitu, memiliki tiga keadaan terkait dengan nilainya. Dengan melihat nilainya, maka gadai sesuatu yang digadaikan memiliki tiga keadaan. Yang pertama, lebih besar daripada nilai utang. Kemudian yang kedua, sama besar dengan nilai utangnya. Yang ketiga, lebih kecil daripada nilai utang. Semuanya boleh. Semuanya boleh dijadikan jaminan atau gadai. Jika lebih besar nilainya, maka sisanya kembalikan kepada pemilik. Misalkan kalau tidak mampu membayarkan utang, sehingga diambil dari
barang gadai tersebut atau dijual, kemudian uang penjualannya untuk membayar utang, sisanya kalau lebih kembalikan. Kalau sama besar nilainya ya sudah, ya tidak ada sisa. Kalau kurang ya nilainya, lebih kecil nilainya daripada nilai utang, maka ya, orang yang berutang itu masih menanggung utang. Masih menanggung utang, masih ada sisa utang. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Pengertian dain. Ya, sebab di dalam pengertian rohan disebutkan istilah dain. Ya, menjadikan suatu barang atau manfaatnya atau suatu piutang sebagai jaminan atas dain, yang kita terjemahkan dengan utang. Apa itu dain? Nah, jadi dain yaitu kullu ma tsabata fi dhimmah. Dain yaitu setiap yang ada di dalam tanggungan, baik itu dari qard atau mungkin harga barang yang belum dibayarkan, atau uang sewa yang belum dibayarkan, atau sodak, mahar yang belum dibayarkan, yang belum diberikan, atau tebusan khulu' yang belum diberikan, dan lain sebagainya. Itu dain. Kemudian apa lagi? Nah, yang dijaminkan dengan rohan atau gadai ada dua macam. Kalau tadi sesuatu yang bisa dijadikan gadai atau jaminan. Nah, sekarang yang dijaminkan itu apanya? Ya. Yang dijaminkan dengan rohan itu apa saja? Ada dua macam setidaknya. Macam yang pertama, dain. Ya. Dain apa itu? Ya semuanya. Semua yang masuk ke dalam dain itu bisa dijaminkan dengan rohan. Kemudian apa lagi? Mal atau barang berharga. Misalkan ada orang yang mau pinjam motor kita untuk dipakai, kemudian dikembalikan lagi. Ya. Kemudian kita minta rohan jaminannya. Ya. Tolong beri jaminan. Barangkali motor itu rusak atau hilang atau yang lain. Ya. Ini juga bisa. Jadi rohan itu tidak hanya untuk jaminan utang, tapi juga jaminan suatu barang berharga. Kemudian apa lagi? Sudah. Toib. Kemudian waktu ya terjadinya akad rohan, ya, waktu terjadinya akad rohan atau gadai, waktu terjadinya akad rohan atau gadai ada 3. Yang pertama, ya, sebelum terjadinya dain atau utang. Sebelum terjadinya dain atau utang. Jadi mau utang, entah itu qard atau mungkin beli barang dengan uang tempo, uangnya belum dibayarkan, atau yang lain, jadi sudah menggadaikan dulu. Saya gadaikan barang saya ini untuk utang nanti, insya Allah saya rencana mau utang. Jelas ya? Berarti sebelum, ya sebelum terjadinya utang. Kemudian waktu yang kedua, di saat terjadinya utang. Jadi beriringan, saya pinjam uang ini ya dengan menggadaikan barang ini misalkan. Jadi sekaligus berbarengan dengan di satu majelis ya.
di satu majelis, di majelis yang sama. Ya, saya pinjam uangnya, misalkan kalau D-nya itu qard, saya pinjam uangnya dan ini barang gadainya langsung. Kemudian waktu yang ketiga setelah terjadinya dain atau utang. Setelah terjadinya dain atau utang. Ya. Jadi misalkan sudah punya utang dulu, setelah berjalan beberapa lama, ya, entah orang yang berutang itu menawarkan barang untuk digadaikan dan dijaminkan, atau mungkin pemberi piutang tadi, ya, orang yang memiliki hak itu menuntut, ya, minta tolong sebagai jaminan berikan. Ini setelah berlangsung beberapa lama, setelah terjadinya dain. Ya, ini waktu yang ketiga. Kemudian ini 3 waktu ya. Semuanya sah. Semuanya sah dan diperbolehkan. Semuanya sah dan diperbolehkan, ya, menurut pendapat sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, berpendapat bahwa rohan itu, akad rohan itu bisa terjadi sebelum utang, sebelum dain. Gadaikan dulu, ya, utangnya nanti. Ya, ini gadai. Utangnya nanti, saya insyaallah nanti mau utang, ini gadainya. Thayyib. Kemudian pembahasan yang berikutnya apa lagi kira-kira? Nampaknya sudah pernah kita bahas, tapi tidak masalah untuk mengingatkan kembali. Faedah, ya, akad, ya, terbagi menjadi 3 macam. Akad secara umum, ya. Akad terbagi menjadi 3 macam secara umum. Apa saja ini? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Macam yang pertama, ya, macam yang pertama adalah akad apa? Mu'awadhah. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah akad mu'awadhah. Enggak masalah diulang. Kullama takarrar taqarrar. Semakin sering terulang maka semakin apa? Ya, terpahami, semakin menancap, teringat, semakin kokoh. Yang pertama akad mu'awadhah. Apa itu akad mu'awadhah? Apa? Ya, akad timbal balik, ya. Berarti ada timbal balik. Kemudian macam yang kedua, akad apa? Akad tabarru'. Tabarru' dengan ain, bukan tabarruk, ya. Tabarru'. Apa itu? Apa? Sukarela. Ya, seperti sedekah dan lain sebagainya. Tabarru'. Jadi enggak ada timbal balik di situ. Termasuk diantaranya qard, ya. Qard termasuk tabarru'. Kemudian macam yang ketiga, akad apa? Tawthiq, bukan fiqh. Tawthiq dan rufsa. Tawthiq dan huruf ta. Akad tawthiq atau apa? Apa? Penguatan dan penjaminan gitu, ya. Penguatan, penjaminan dan semisalnya. Ya. Kemudian rohan termasuk macam yang kemana? Yang mana? Yang ketiga, tawthiq. Rohan atau gadai termasuk macam yang ketiga. Ini sekedar mengingatkan.
Baik, kemudian pembahasan berikutnya apa lagi nih? Atau mungkin kita baca dulu. Para penulis mengatakan wal aslu fi masyru'iyyatir rahni, dasar disyariatkannya rahan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian di dalam perjalanan safar, walam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapati juru tulis. Apalagi zaman dahulu buta huruf itu masih sangat banyak. Banyak orang yang buta huruf. Jika kalian dalam perjalanan dan kalian tidak mendapati juru tulis, farihanum maqbudah, maka berikanlah gadai yang diambil, gadai yang diambil, yang dikuasai. Surat Al-Baqarah ayat 283. Ini dasar atau dalil yang pertama. Diterangkan oleh para penulis terkait dengan ayat ini, kalau tidak dalam keadaan safar, bagaimana? Apakah tetap diperbolehkan atau disyariatkan memberikan gadai? Karena disebutkan dalam ayat wa in kuntum ala safar, jika kalian berada dalam perjalanan jauh safar. Para penulis mengatakan wat taqyidu bis safar fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhumalah. At-taqyid bis safar, pengaitan dengan safar di dalam ayat ini, kharaja makhrajal ghalib, dalam konteks al-ghalib, yakni keumuman keadaan. Fala mafhumalah, sehingga tidak ada pemahaman yang sebaliknya. Jadi maksudnya di dalam ayat ini memang disebutkan safar atau perjalanan jauh. Bukan berarti kalau tidak sedang safar tidak ada syariat rohan atau gadai. Disebutkan safar karena zaman dahulu umumnya sangat dibutuhkan gadai karena tidak ada juru tulis. Sulit untuk mendapati juru tulis ketika safar perjalanan jauh. Berbeda halnya ketika mukim, maka banyak orang pandai baca tulis yang bisa dimintai tolong. Tapi ketika safar penjaminannya dengan apa? Dengan gadai. Sehingga di sini sekedar untuk menjelaskan keumuman pada zaman dahulu dibutuhkan gadai itu ketika tidak ada juru tulis, dan tidak ada juru tulis itu ketika safar. Jelas ya? Nah, yang seperti ini tidak bisa dipahami sebaliknya. Oh, disebutkan ketika safar berarti ada gadai. Berarti kalau tidak safar tidak ada gadai. Enggak, tidak terpahami seperti itu. Sekedar menyesuaikan, istilahnya sekedar menyesuaikan keumuman keadaan pada zaman itu dibutuhkan gadai karena tidak ada juru tulis, sebab sedang safar. Tapi kalau mau menggadaikan ketika mukim, apalagi mukim plus tidak ada yang pandai juru tulis atau tidak ada yang pandai baca tulis, tidak ada juru tulis, tetap disyariatkan gadai. Ini istilahnya kharaja makhrajal gharib fala mafhumalah. Lidalalati sunnati ala masyru'iyyatihi fil hadar. Karena sunnah atau hadis telah menunjukkan disyariatkannya gadai ketika mukim. Ayat tadi memang mengesankan gadai itu hanya ketika safar, itu sekedar kesan saja. Tapi hadis dengan tegas menunjukkan bahwa gadai juga disyariatkan ketika mukim. Kemudian fa'an Aisyah radhiyallahu anha, ini di antara hadis yang menunjukkan disyariatkannya gadai walaupun tidak safar. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi ila ajal, ya, secara tempo. Warahanahu dir'an min hadid, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi, ya, sebuah baju besi. Hadits muttafaqun alaihi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalilnya dari hadits, ya, yang tegas membolehkan adanya rahan atau gadai. Ya. Hadisnya berupa perbuatan Nabi SAW. Beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan dain atau utang. Dainnya berupa apa? Yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa? Dainnya makanan. Dainnya berupa apa? Gadainya berupa baju besi. Dainnya berupa apa? Makanan. Utang makanan soalnya antum gitu sih ya. Ya, yang tepat itu utangnya adalah harga makanan yang belum dibayar. Utangnya bukan, ya kalau bahasa kita utang makanan gitu ya. Utang makanan. Intinya barang, apa, harga barang yang belum dibayarkan. Utangnya kan itunya, bukan makanannya. Iya kan? Apa utang makanan? Nanti kembalikan lagi berupa makanan kan enggak, tapi harganya. Ya itu kan bahasa kita saja. Utang apa? Utang beras. Utang apa lagi utang anu? Lebih tepatnya utangnya berupa apa? Bukan berupa makanan utangnya kan? Utangnya berupa apa kata antum? Utangnya berupa makanan. Loh enggak, utangnya berupa apa? Berupa qard, berupa mahar, utang mahar gitu kan, berupa mahar yang belum dibayarkan, atau tebusan khulu' yang belum dibayarkan, atau uang sewa yang belum dibayarkan. Apa berarti utangnya? Utangnya berupa harga makanan yang belum dibayarkan. Itu lebih tepatnya. Ya kan ya? Ya itu sekedar bahasa, antum aja bahasa enggak masalah. Kemudian kesimpulannya, rahan, ya, kesimpulannya rahan, ya, disyariatkan dengan 3 macam dalil, lebih tepatnya 4 malah, dengan 4 macam dalil. Yang pertama, Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Seperti tadi surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah hadis. Macam yang kedua adalah hadis. Hadisnya berupa apa? Perbuatan Nabi SAW atau ucapan beliau. Ya, yang disebutkan di dalam kitab perbuatan, tapi di sana ada hadis lain dari ucapan beliau, sehingga kesimpulannya 2 macam, ya, 2 macam hadis. Ya, yang ini tadi macam yang kedua adalah hadis dari ucapan beliau, dari ucapan Nabi SAW dan perbuatannya. Dari ucapan Nabi SAW dan perbuatannya. Kalau dari ucapan beliau pernah mengatakan adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Adh-dhahru hewan, ini hewan tunggangan, yurkab boleh ditunggangi, ya, dengan sebab menafkahinya, menghidupinya. Idza kana marhunan, ketika dia digadaikan. Berarti siapa yang dimaksud diperbolehkan boleh memakainya dan menunggangi? Yang menerima gadai. Maksudnya hewan tunggangan boleh ditunggangi oleh penerima gadai apabila dia ngasih makan dan seterusnya, merawatnya ketika barang itu digadaikan dan seterusnya. Wala banud darri
Yushrabu binafaqati idza kana marhunan. Air susu, ya. Air susu hewan yang penghasil susu, entah itu kambing, sapi atau unta. Yushrab binafaqatihi, boleh diminum dengan sebab menafkahinya, menghidupinya, memberinya makan. Idza kana marhunan, ketika digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabun nafaqah. Orang yang menungganginya dan yang meminum air susunya harus memberikan nafkah, ya, memberi makan dan seterusnya. Enggak cuma kasih makan, ya, minum juga kan itu. Dan juga tempatnya yang layak dan seterusnya lah. Jangan sampai mati. Tapi kita belum sedang membahas itu boleh enggak barangkali dimanfaatkan, belum. Ini sekedar dalil saja. Ini dari ucapan atau perbuatan beliau? Ucapan, ya. Oh, berarti boleh gadai. Bahkan beliau memberikan keterangan boleh dimanfaatkan ketika menafkahi atau menghidupi, ya, barang gadai tersebut. Kemudian kalau dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang tersebut di dalam kitab, ya, beliau menggadaikan baju besinya. Macam dalil yang ketiga adalah ijma'. Ya. Ijma' para ulama atau ijma' kaum muslimin, wallahu a'lam. Intinya ijma'. Kemudian macam dalil yang keempat adalah an-nadhar. Ya. Ya. Logika dan kias yang benar. Logika dan kias yang benar. Ya. Logika itu boleh dipakai enggak di dalam beragama? Apa? Boleh dijadikan dalil enggak logika itu? Akal gitu kan, berarti akal logika. Boleh enggak dijadikan dalil dalam beragama? Barakallahu fikum. Jawabannya boleh, bahkan harus dengan ketentuannya. Jadi di sana ada logika-logika yang boleh dipakai atau bahkan harus dipakai, dan di sana ada logika-logika yang tidak boleh dipakai. Jelas ya? Terus perinciannya gimana? Nah, itu enggak dibahas di sini. Bahkan itu lebih tepatnya di pembahasan akidah. Prinsip, ya. Intinya bukan berarti kita tuh nggak pakai akal gitu, ya, nggak pakai logika. Tapi juga bukan berarti berlebihan di dalam memakai akal. Nah, secara logika, ya, banyak dari muamalah, interaksi, ya, akad jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya di antara manusia yang membutuhkan adanya penjaminan. Dan di antara penjaminannya adalah dengan gadai. Dengan gadai itu akhirnya siapa yang mendapatkan manfaat? Siapa yang mendapatkan manfaat dengan adanya gadai? Ya, dua belah pihak, ya kan? Orang yang punya hak, yang memberikan piutang, ya, mendapatkan manfaat, aman gitu, ya. Aman. Insyaallah enggak hilang uangnya, misalkan. Dan orang yang menggadaikan juga mendapatkan manfaat, sehingga dia bisa apa? Bisa ngutang kan gitu, ya. Saya mau ngutang ini gadai kan gitu, ya. Dapat manfaat. Sehingga boleh berutang atau mengutang. Sehingga dua belah pihak mendapatkan manfaat. Baik. Ada yang kurang jelas atau mungkin mau ditanyakan? Allah. Belum dibahas nanti. Tunggangan zaman sekarang, apa itu? Motor, mobil, sepeda gitu. Ya, intinya ada pembahasannya, insyaallah akan dibahas satu persatu. Apa? Sudah pernah dipelajari belum atau disinggung? Sertifikat rumah jadikan jaminan. Pernah disinggung ya waktu itu, ya? Sertifikat atau BPKB boleh ya dijaminkan, ya? Boleh sebagai jaminan. Apa lagi? Ada yang kurang jelas mungkin? Baik, fadhal muadzin adzan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya. Baik, kita baca. Para penulis mengatakan al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Setelah pembahasan pertama tentang makna dan dalil-dalil disyariatkannya, berikutnya pemasaran yang kedua. Tapi Afan ini teringat dengan hukum tepatnya apa sih? Rohan itu kalau disyariatkan, ya. Lalu orang yang ingin menggadaikan itu wajib harus menggadaikan atau sunnah, ya, atau bagaimana itu? Atau mubah atau haram atau bagaimana? Lebih tepatnya dari 5 hukum syariat itu. Hukum syar'i taklifi, wajib, sunnah, terus mubah, makruh, haram. Yang mana ini? Apa? Ya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Syarhul Mumti', hukmur rahan annahu yajuz, falaysa biwajib wala mustahab wala haram. Hukum rahan adalah boleh, ya. Bukan wajib atau tidak wajib, atau mustahab, sunnah atau haram. Demikian juga nampaknya tidak makruh, hanya saya tidak beliau sebutkan nampaknya. Wallahu a'lam. Jadi hukumnya disyariatkan di sini artinya tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Hukumnya mubah. Demikian pula terkait dengan gadai itu diperbolehkan, ya, terfahami dari pembahasan tadi, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Di semua keadaan boleh menggadaikan.
Baik. Berikutnya para penulis mengatakan al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bihi. Hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan rohan atau gadai. Yang pertama, la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi li'annahu la yumkinu ifa'ud daini minhu wala rahnu ma la yamlik. Tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual atau diperjualbelikan. Kal waqfi wal kalbi, seperti barang wakaf. Seperti barang wakaf dan anjing. Nah, seperti barang wakaf dan anjing. Li'annahu la yumkinu ifa'ud daini minhu, karena tidak mungkin membayarkan utang darinya atau dengannya. Kan percuma, mau dijual enggak bisa. Itu wakaf, enggak bisa diperjualbelikan. Atau tadi al-kalb, anjing, tidak boleh diperjualbelikan, haram diperjualbelikan. Jadi dapat manfaat apa nanti? Enggak bisa untuk melunasi utang. Wala rahnu ma la yamlik, dan tidak sah pula menggadaikan sesuatu yang tidak dimiliki. Dan tidak sah pula menggadaikan sesuatu yang tidak dimiliki. Dulu sudah kita pelajari di dalam pembahasan al-bai', jual beli. Apa saja yang tidak bisa diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Apa saja waktu itu? Barang yang tidak bermanfaat, atau barang yang haram, diharamkan. Kemudian apa lagi? Barang yang tidak dimiliki. Ya, barang yang tidak dimiliki. Demikian juga ya, tidak dimiliki atau tidak berkedudukan sebagai pemilik ya. Kemudian apa lagi? Barang yang tidak bisa diserah terimakan, ya kan? Ya, seperti hewan yang kabur dan tidak memungkinkan untuk diambil, tidak boleh diperjualbelikan, dan seterusnya. Demikian juga barang yang belum dikuasai tadi. Barang yang belum dikuasai. Maksudnya beli sesuatu, ya kemudian sesuatu itu mau digadaikan langsung, tapi belum diambil, belum dikuasai secara penuh, tidak boleh digadaikan. Intinya tadi, yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh digadaikan. Ini poin yang pertama. Terkait dengan poin yang pertama ini, ya kaidah yang mungkin tidak ada pengecualian, kaidah yang berlaku menyeluruh, ya, entah ada pengecualian atau tidak saya nggak tahu, tapi sementara ini ya, yang saya ketahui tidak ada. Kaidahnya terkait dengan poin yang pertama ini, yasihhu fi kulli 'ainin yajuzu bai'uha. Setiap yang bisa diperjualbelikan, setiap yang boleh diperjualbelikan, setiap yang boleh diperjualbelikan, ya, boleh digadaikan. Setiap yang boleh diperjualbelikan boleh digadaikan. Jadi apapun yang boleh diperjualbelikan, barang apapun juga yang boleh diperjualbelikan, maka sah kalau digadaikan. Apa bedanya dengan kaidah yang disebutkan di dalam kitab ini? Bedanya apa? Bedanya kalau yang kita sebutkan tadi apa? Barang
yang sah diperjualbelikan, boleh diperjualbelikan, maka boleh atau sah digadaikan. Kalau ini dalam kitab apa? Barang yang tidak boleh atau tidak sah diperjualbelikan, maka tidak boleh atau tidak sah digadaikan, gitu ya. Nah, ini perlu catatan tambahan karena ada pengecualian. Baik. Terkait dengan kaidah yang disebutkan dalam kitab, ya. Sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, ya. Mungkin bisa dicatat ulang, enggak masalah. Sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, ya, tidak sah digadaikan. Sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak sah digadaikan. Kecuali beberapa apa, permasalahan atau gambaran atau apa? Kecuali beberapa apa? Permasalahan. Oh, enggak, bukan syaratnya. Maksudnya kasus di mana ini kalau diperjualbelikan enggak boleh, tapi kalau digadaikan boleh. Apa? Gambaran. Ya. Kecuali beberapa gambaran. Ya, jadi sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan tidak sah digadaikan kecuali beberapa gambaran. Di antaranya, berarti mungkin tidak saya sebutkan semua karena tidak tahu semuanya. Kecuali beberapa gambaran. Di antaranya yang pertama, ya. Buah, ya, pada pohonnya. Buah pada pohonnya. Ya. Atau biji pada tanamannya. Buah pada pohonnya atau biji pada tanamannya yang belum nampak kelayakannya, yang belum nampak kelayakannya, yang belum nampak kelayakannya. Dulu sudah pernah kita pelajari, misalkan ada buah mangga yang masih kecil-kecil itu, belum nampak kelayakannya, ya kalau dikonsumsi juga belum bisa, sama sekali nggak bisa. Ya, boleh diperjualbelikan tidak? Nggak boleh ya, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau digadaikan boleh nggak? Apa? Ya, jawabannya boleh. Apa? Baik. Jadi ini diantara gambaran yang dikecualikan, buah atau biji pada pohonnya atau tanamannya yang belum nampak kelayakannya. Ya. Ya. Boleh digadaikan. Boleh digadaikan. Kemudian gambaran yang lain. Nah, gambaran yang lain, tapi nanti akan diterangkan ya gambaran yang lainnya ini di poin yang kedua itu. Tapi enggak masalah, nanti bisa terulang lagi. Gambaran yang kedua, barang yang saat ini belum diketahui, barang yang saat ini
belum diketahui secara pasti. Ya belum diketahui detailnya, ukurannya, ya spesifikasinya belum diketahui, sifatnya ya dan jumlahnya. Barang yang belum diketahui saat ini, sifatnya dan seterusnya, dan akan diketahui, ya, dan akan diketahui. Contohnya apa ini? Binatang. Apa? Apa? Nah, barakallahu fiik. Contohnya seperti janin di dalam perut hewan yang janin hewan yang masih berada dalam perut induknya, ya kan? Ya. Boleh diperjualbelikan enggak ini? Saya jual bayi atau janin yang ada dalam perut kambing saya ini. Enggak boleh ya? Berbeda halnya kalau mengikuti dan seterusnya, sudah dibahas ya pembahasan. Tapi ini janinnya saja. Boleh dijual enggak? Enggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau digadaikan boleh tidak? Ya. Menurut pendapat yang benar boleh digadaikan. Gadai itu kan bukan jual. Saat ini memang belum diketahui, tapi nanti akan diketahui. Orang yang memberikan utang kan ya akan berpikir, ya enggak masalah daripada enggak ada jaminan sama sekali. Ya kan, daripada enggak ada jaminan sama sekali enggak apa-apa jadinya. Nanti kalau enggak bisa melunasi, enggak bisa membayarkan utang dan janinnya lahir, akan dijual, ya, kemudian dilihat nilainya, kan gitu. Kalau ternyata lebih daripada nilai utang, ya saya kembalikan, ya kan, kelebihannya. Kalau kurang ya silahkan tombok itu, ya kan. Kalau pas, alhamdulillah. Sudah jelas ya. Karena gadai itu kan bukan akad muawadhah yang harus tahu persis berapa. Apa itu akad muawadhah? Timbal balik ya. Seperti jual beli. Kalau jual beli kan akad muawadhah, penjual memberikan barang jualannya dan pembeli membayarkan harganya, uang dan semisalnya. Kan harus jelas karena muawadhah, timbal balik. Tapi kalau gadai itu kan bukan timbal balik, sekedar menjaminkan saja bahwa utang yang ini itu aman, insyaallah terbayarkan. Ini kan sekedar untuk menjaminkan saja ya. Jadi enggak harus diketahui detailnya saat ini ketika gadai. Yang penting nantinya akan diketahui. Kan ketika lahir kan diketahui ukurannya berapa, ya kan, ukurannya berapa besarnya, ya. Kemudian jantan atau betina. Kemudian kalau dijual harganya berapa, sudah jelas nantinya. Walaupun saat ini belum diketahui sifat-sifatnya, tapi nanti akan diketahui. Nah, maka boleh. Beda halnya kalau tidak akan pernah diketahui, beda lagi. Apa itu contohnya? Saat ini tidak diketahui sifat-sifatnya dan tidak akan pernah diketahui sifat-sifatnya, apa itu? Apa? Ada yang kayak gitu. Yang mungkin belum berwujud juga ya. Masih fiktif gitu ya. Janin yang akan ada itu. Kalau itu pun masih belum ada. Atau mungkin bisa dicontohkan apa? Ya, hewan yang kabur tadi. Hewan yang kabur. Intinya barang yang saat ini tidak diketahui, tapi nantinya akan diketahui sifat-sifatnya, ya boleh digadaikan, walaupun tidak boleh diperjualbelikan. Baik, ada yang bertanyakan mungkin? Memang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' beliau mencontohkan tadi dengan janin di dalam perut induknya. Ya, contohnya itu tadi. Jelas ya? Ada lagi mungkin? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Kemudian mungkin 2 gambaran saja, setidaknya 2 gambaran itu.
Ini nampaknya tidak disebutkan. Ini faedah semestinya disebutkan sebelum memasuki pembahasan yang kedua ini. Ya. Faedah rohan atau gadai ya. Memiliki dua sisi. Rohan memiliki dua sisi. Yang pertama akad lazim. Akad lazim. Ya. Atau mengikat bagi penggadai. Bagi penggadai, akad lazim itu ya wajib mengikat bagi penggadai. Penggadai berarti pemberi gadai. Sehingga tidak boleh dibatalkan sepihak. Tidak boleh dibatalkan sepihak oleh siapa ini maksudnya? Ya oleh penggadai. Kemudian sisi yang kedua akad jaiz. Akad jaiz bagi penerima gadai. Itu ya bahasanya penerima gadai ya. Akad jaiz bagi penerima gadai. Apa maksud jaiz? Yakni tidak mengikat. Sehingga boleh membatalkan sepihak. Istilahnya memfasakh ya. Sehingga boleh membatalkan atau memfasakh sepihak. Tapi siapa ini yang boleh membatalkan sepihak? Penerima gadai. Dulu udah pernah kita pelajari belum? Macam-macam akad, mengikat, tidak mengikat. Pernah? Dulu di pembahasan apa itu? Bai'. Ada yang bisa menyebutkan gimana waktu itu? Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, akad-akad terbagi menjadi berapa macam? 3 ya? Ada yang masih punya catatannya? Kalau tadi kan dilihat dari jenisnya atau apa sih namanya, tujuannya atau bentuknya, dilihat dari bentuknya, akad terbagi menjadi 3, akad muawadhah, akad tabarru' dan akad tawthiq, penjaminan. Tapi kalau dari segi mengikat atau tidaknya, akad terbagi menjadi berapa dulu? Hah? Siapa yang punya sertanya? Siapa yang masih punya sertanya atau enggak dicatat waktu itu atau enggak diterangkan? Di awal-awal itu mungkin awal-awal bai'. Terbagi menjadi 3, apa itu? Ya, akad yang lazimah atau lazim mengikat. Akad yang mengikat kedua belah pihak. Kemudian dengan konsekuensinya ya. Macam yang pertama adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Akad itu kan berarti ada dua belah pihak ya. Dua belah pihak. Berarti mengikat pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Semuanya harus menjalankan konsekuensi dari akad tersebut. Di antaranya apa ini contohnya? Akad jual beli. Baik pembeli maupun penjual tidak boleh memfasakh atau membatalkan sepihak, kan enggak boleh ya? Jelas ya? Demikian juga akad pernikahan, akad nikah, masing-masing terikat dengan itu. Ya, mengikat kedua belah pihak dengan konsekuensinya. Macam yang kedua, akad jaizah. Apa itu akad jaizah? Akad yang tidak mengikat, ikat yang boleh dalam bahasa kita tidak mengikat itu. Tidak mengikat. Contohnya
apa? Taukil. Ya, akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Jadi ada akad, tapi setelah akad terserah masing-masing. Enggak kemudian dituntut untuk begini atau begitu. Terserah, mau menjalankan silahkan, mau membatalkan sepihak juga silahkan. Contohnya adalah akad taukil, mewakilkan. Si A mewakilkan kepada si B untuk melakukan sesuatu. Jelas ya? Maka hukum asalnya boleh baik bagi pihak yang mewakilkan maupun yang diangkat menjadi wakil membatalkan sepihak. Wah, saya enggak jadi mewakilkan orang itulah. Tapi belum memberitahu orang tersebut, wakilnya. Atau sebaliknya wakilnya mengatakan, wah, enggak usahlah, saya punya kesibukan lain. Batal. Jelas ya? Hukum asalnya tidak mengikat. Kecuali kalau muncul mudarat, dan insyaallah akan dibahas itu wakalah atau wikalah. Kecuali kalau muncul mudarat merugikan, nah itu lain lagi. Tapi kalau melihat akad taukil itu sendiri, maka tidak mengikat kedua belah pihak. Kecuali kalau menimbulkan mudarat. Kalau menimbulkan mudarat kan jelas ya, la dharar wa la dhirar. Kemudian macam yang ketiga apa? Ya, akad lazimah yang mengikat satu pihak dan jaizah tidak mengikat pihak yang lain. Berarti sifatnya mengikat akad ini bagi salah satu pihak saja. Tapi bagi pihak yang kedua ini enggak mengikat. Contohnya ini rohen. Nah, sampai pada pembahasan ini rohen atau gadai. Ketika terjadi akad, jadi gambarannya itu sudah ada akad itu dulu, bukan wajib menggadai enggak sih kalau saya utang, bukan itu. Maksudnya kalau sudah terjadi gadai nih, kayak gadaikan, nah setelah itu maksudnya. Akad gadai ini mengikat atau enggak? Bukan kalau saya pinjam uang itu harus menggadai atau enggak sih? Bukan itu. Kalau saya pinjam uang harus menggadai atau enggak? Itu kembalinya tadi. Hukumnya ya boleh-boleh saja, silahkan. Silahkan menggadaikan, silahkan tidak. Tapi kalau sudah terjadi akad gadai, maka akad gadai ini mengikat atau tidak? Jawabannya mengikat pihak siapa? Penggadai, sehingga dia enggak boleh membatalkan sepihak, tak ambil lagi lah. Saya batal, enggak bisa. Kalau sudah terjadi harus terikat dengan konsekuensinya. Kalau bisa membayarkan utang, walhamdulillah, ambil kembali gadainya. Kalau enggak bisa, nah, nanti gadainya ini bisa dijual untuk menutupi utang. Sampai selesai urusannya, udah terlanjur menggadaikan. Ini kalau sudah terjadi. Berarti kalau sudah terjadi akad gadai, maka akad gadai ini mengikat siapa? Ya, sifatnya mengikat bagi pihak penggadai, tetapi tidak mengikat bagi penerima gadai. Penerima gadai boleh membatalkan sepihak setelah dia membatalkan gadai tersebut. Setelah dia menerima gadai tersebut, kan ada akad gadai ya. Ya saya gadaikan, oh ya saya terima. Beberapa hari kemudian, kasihanlah saya batalkan, batal sepihak. Ya sudah. Ya, ketika dia menyatakan pembatalan gadai itu ya sudah, boleh walaupun sepihak. Mungkin barangnya masih di tempatnya, tapi dia sudah nyatakan seperti itu. Atau mungkin barangnya dikembalikan, silahkan. Ya. Walaupun tanpa persetujuan pihak siapa ini? Penggadai. Walaupun penggadainya mau, enggak lah, ini terima aja gadainya buat jaminan. Enggak mau, saya enggak mau terima. Maka siapa yang diberi pilihan? Misalkan gini, seseorang yang punya utang menggadaikan barangnya. Kemudian orang yang lain tersebut menerima, sudah, berarti jadi akad gadai. Pada suatu hari penerima gadai ingin membatalkan akad gadai tersebut dan mengembalikan barangnya. Tetapi penggadai menolak, jangan, terima aja, enggak apa-apa. Nah, siapa yang diberi pilihan atau keleluasaan? Pilihannya siapa yang dipakai? Jawabannya terserah penerima gadai mau mengembalikan atau tidak. Jelas ya, jangan dipaksa saya untuk menerima gadai. Mungkin kemarin saya menerima gadai, tapi saya sekarang ingin mengembalikan, mau membatalkan. Jangan dipaksa, itu kan enggak mengikat bagi saya, mengikat bagi antum saja. Jelas ini maksudnya. Mau membatalkan sepihak terserah, ya. Dan ketika ingin membatalkan, enggak boleh dilarang atau dicegah. Jelas ya. Ini maksud dari mengikat bagi penggadai, tapi tidak mengikat bagi penerima gadai. Sudah jelas ini? Barakallahu fikum.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Tunggu tanyakan. Jadi ya seperti ini yang namanya gade. Jadi apa namanya pembahasan-pembahasan fikih harus dipelajari sebagaimana mestinya. Jangan ya, pokoknya begini yang berlaku di masyarakat ya nggak mesti yang berlaku di masyarakat itu benar sesuai dengan syariat. Wow, statusnya gimana? Status pergadaian. Ya sudah batal ya sudah nggak ada gadai lagi. Kalau enggak ada. Jadi dain itu sendiri, katakanlah akad sendiri dan rohan akad sendiri. Beda-beda. Bukan berarti yaudah nih gadai, berarti utangnya udah hangus atau terlunasi, enggak kayak gitu. Terpahami ya? Ada yang memahami kayak gitu tadi, enggak ya? Maksudnya ini gadainya maksudnya. Ya saya batalkan saja. Silahkan ambil kembali ini barang gadainya. Yang batal gadainya, kalau utangnya masih. Kecuali kalau mengikhlaskan juga silahkan, utangnya enggak usah. Ada yang kurang jelas? Sudah? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Sementara kita cukupkan dulu. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.